Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng segera berbicara. Silakan. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai daun bawang? Setelah selesai berbicara saat ini, Chu Feng memandang Long Chengyu dan yang lainnya. Yang diuji di sini adalah garis keturunan kita masing-masing. Mereka bertiga, seperti saya, adalah garis keturunan Tianlei. Saya akan menanggung bagian mereka. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, Huang Fu Shengyu berkata, Chu Feng, kamu menanggung beban 4 orang sendirian, tetapi kamu masih seorang spiritualis dunia. Ini sungguh keterlaluan. Tapi Chu Feng sama sekali mengabaikan Huang Fu Shengyu, dan berkata kepada semua orang, semuanya, mari kita mulai. Setelah mengatakan ini, Chu Feng dan semua orang secara bersamaan mengintegrasikan kekuatan darah mereka ke dalam aura ungu tua. Segera, api ungu tua melepaskan kekuatan darah dan menyebar ke segala arah. Temukan kekuatan garis keturunan yang sesuai, dan jangan biarkan kekuatan garis keturunan meluas. Kata Chu Feng keras. Di bawah petunjuk Chu Feng, semua orang juga memahami dengan tepat apa yang harus dilakukan, dan segera menemukan kekuatan garis keturunan yang sesuai. Sebenarnya sangat sederhana, cukup gunakan darah untuk melawan darah. Semua orang bersaing satu lawan satu. Chu Feng adalah satu-satunya yang bisa menahan kekuatan darah tingkat keempat. Itu semua adalah garis keturunan tingkat surga. Sangat sulit bagi Long Chengyu untuk melawan garis keturunannya sendiri. Jadi ketika saya berpikir bahwa Chu Feng sebenarnya bertarung melawan 4 jalan sendirian, mau tak mau saya merasa sedikit khawatir, jadi saya melihat ke arah Chu Feng. Sial, aku lebih dari khawatir. Tapi setelah melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya sendiri. Chu Feng memang bertarung melawan garis keturunan surgawi tingkat 4, tetapi Chu Feng tidak hanya tidak terbebani sama sekali, tetapi dia juga santai dan puas, bertindak sangat santai. Tampaknya bagi Chu Feng, dia hanya mengangkat tangannya dan tidak memberikan dampak lain. Tuan muda, apa yang terjadi dengan orang ini? Melihat pemandangan ini, bahkan Huang Fu Jiangyao dan Huang Fu Sangyang pun bingung. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Huang Fu Shengyu mengutuk dengan rendah, bahkan dia pun bingung. Mereka semua ditutupi oleh bola arogansi tadi, jadi mereka tahu formasi seperti apa itu. Formasi ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika tidak, wajah Long Chengyu, Qin Xuan dan lainnya tidak akan terdistorsi. Tapi kenapa Chu Feng begitu santai? Nyatanya, tidak hanya Chu Feng saja yang santai, Xian Hai Yuer, Xian Hai Shaoyu, bahkan Feng Ling dan Xian Miao Miao juga cukup santai. Namun masih ada perbedaan antara Chu Feng dan mereka. Mereka hanya bertarung melawan garis keturunan mereka sendiri, tapi Chu Feng berhadapan dengan garis keturunan 4 orang. Chu Feng, kenapa kamu tidak terlihat lelah sama sekali? Mungkinkah darah ketiga orang itu tidak memiliki beban sama sekali? Feng Chaim bertanya dengan sengaja secara provokatif. Benar-benar tidak ada beban. Semudah bernapas, jawab Chu Feng. Itu normal. Bagaimanapun, kalian berdua memiliki garis keturunan tingkat surga, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan kalian. Kamu membantu mereka melawan garis keturunan. Ini seperti membantu semut memindahkan barang. Tentu saja kamu tidak akan merasa lelah, kata Feng Ling sambil tersenyum. Siapa yang kamu panggil semut? Huang Fu Jiangyao bertanya dengan marah. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak mengumpat. Saya sangat memenuhi syarat. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketika Feng Ling berbicara, dia mengedipkan mata ke arah Huang Fu Jiangyao dengan nakal. Tapi itu jelas sebuah provokasi. Bajingan. Huang Fu Jiangyao mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga pernah melihat trik Feng Chaim, belum lagi Huang Fu Sangyang tidak yakin. Bahkan jika dia menghadapi lonceng angin, dia tetap tidak yakin. Dan dengan upaya semua orang, tidak butuh waktu lama hingga api ungu tua mulai menyusut,
dan kemudian berubah menjadi gerbang penghalang ungu tua untuk berdiri di depan semua orang. Namun ada yang istimewa dari gerbang pesona tersebut, terdapat pesona di tengah dan entitas di sekitarnya, dengan ukiran pola rumit di atasnya. Buka kotaknya, hancurkan formasinya, dan itu menjadi pintu lagi. Mengapa ini begitu rumit? Tidak bisakah lebih sederhana? Long Chengyu merasa kepalanya berputar. Yang sebelumnya susah banget, menurutnya pintu ini pasti akan lebih susah. Chu Feng, Xianhai Shaoyu, Xiao Yuer, Ling Qiao, Jie Baobao dan lainnya semuanya mengamati dengan cermat. Mereka semua dapat melihat bahwa gerbang pesona ini tidak sederhana, dan garis padat di sekitar gerbang pesona mungkin merupakan petunjuk. Semakin banyak orang yang masuk, semakin rendah kesulitannya, tetapi semakin sedikit manfaat yang didapat. Sebaliknya, semakin sedikit orang yang masuk, semakin tinggi kesulitannya, tetapi semakin banyak manfaat yang didapat. Maksudmu, kamu ingin kami bersaing memperebutkan tempat? Xianhai Shaoyu menghela nafas, inilah yang dia temukan melalui observasi. Menurut logika ini tentu akan ada persaingan, yang terkuat akan masuk, dan yang lemah akan didiskualifikasi. Lagi pula, semakin sedikit orang yang masuk, semakin banyak manfaat yang didapat. Namun Huang Fu Shengyu dan yang lainnya tidak berpartisipasi, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang pesona. Adapun mereka yang memenuhi syarat untuk masuk, kecuali Ling Qiao dan Jie Baobao, semua orang memiliki hubungan yang sama, bagaimana cara melawannya? Jelas tidak bisa dilawan. Tapi dia tidak yakin, jadi dia melihat ke arah Chu Feng, saudara Chu Feng, apakah kamu melihat sesuatu? Itu juga yang aku lihat. Menurut hubungan mereka, biasanya setiap orang harus pergi bersama. Namun dari sudut pandang Chu Feng, ini adalah kesempatan langka. Mereka di sini bukan untuk bermain, tetapi untuk memanfaatkan peluang. Peluang ada di hadapan mereka, dan tidak ada alasan untuk memilih keuntungan sekecil apapun. Lalu Chu Feng memandang semua orang. Semuanya, ayo masuk bersama. Meski lebih mudah, manfaatnya terbatas. Jika kamu percaya padaku, Chu Feng, biarkan aku masuk sendiri, dan aku berjanji akan mengambil manfaat di dalamnya. Jika saatnya tiba, saya akan membagi manfaatnya secara merata kepada Anda. Jika manfaatnya hanya untuk satu orang, maka saya akan membagikan harta itu secara merata kepada Anda. Jika terlalu berharga, saya akan membaginya kepada Anda di kemudian hari jika saya tidak bisa membagikannya sekarang. Chu Feng mengucapkan kata-kata ini kepada semua orang kecuali 3 orang dari klan surgawi Huang Fu. Juga termasuk Ling Qiao dan Ji Baobao. Lagi pula, saat mereka baru saja menerobos formasi api ungu tua, keduanya juga terlibat. Saudara Chu Feng, masuk saja dan lupakan saja. Saya tidak ingin Anda berbagi manfaatnya, kata Long Chengyu. Benar, kamu bisa masuk atas nama kami. Kamu tidak perlu berbagi. Belakangan, Xiao Yuer, Xian Miao Miao, Xianhai Shaoyu, Feng Ling dan lainnya semuanya mengutarakan pendapat mereka. Segera setelah itu, bahkan Qin Xuan berbicara, tetapi kata-kata Qin Xuan agak berbeda dari Long Chengyu dan lainnya. Chu Feng, tanpamu, tidak akan ada peluang untuk membuka kotak itu. Kotak itu terlalu rumit. Berkat kamu kita bisa sampai sejauh ini. Lagi pula, ada 3 orang yang tidak mau berpartisipasi. Jika kamu tidak bertarung melawan garis keturunan keempat sendirian, kamu tidak akan bisa melihat gerbang pesona ini. Dalam hal prestasi, kamu adalah yang terhebat, dalam hal kekuatan, kamu adalah yang terkuat. Jika kamu tidak mengenalku, dengan kekuatanmu, kami tidak bisa mengalahkanmu, tidak ada peluang sama sekali. Jadi tidak perlu berpisah, kamu bisa masuk sendiri. Setelah Qin Xuan mengatakan ini, dia melihat ke arah Ling Qiao dan Jie Baobao secara khusus. Lagi pula, di permukaan, selain 3 anggota klan surgawi Huang Fu, hanya ada 2 dari mereka, dan mereka tidak berada di camp yang sama dengan Chu Feng. Saya setuju Chu Feng masuk. Jie Baobao berkata dengan riang.
Saya setuju. Ling Xiao juga berkata, kalian berdua bisa melakukannya, kalian tahu dasar-dasarnya. Long Chengyu mengacungkan jempol pada Ling Qiao dan Jie Baobao. Aku, Chu Feng, pasti akan memenuhi harapan semua orang. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia melangkah ke gerbang penghalang. Begitu Chu Feng melangkah ke dalamnya, sejumlah muncul di gerbang penghalang. 1. Di saat yang sama, gerbang penghalang mulai bersinar dengan cahaya yang aneh, dan ritmenya menjadi semakin cepat, seperti semacam pengatur waktu. Ketika lampu berhenti berkedip, kata di pintu pesona menghilang, dan pada saat yang sama seluruh pintu pesona menjadi padat. Tampaknya, orang lain telah kehilangan kesempatan untuk masuk. Namun perubahan tidak berhenti sampai di situ, malah muncul tanda jam pasir di pintu pembatas. Dan jam pasir terus berdetak. Ada juga tanda berbeda di sebelah jam pasir. Apa maksudnya ini? Semua orang segera melangkah maju untuk mengamati. Sepertinya bonus tambahan. Semakin sedikit waktu yang digunakan, semakin tinggi hadiah yang akan dipicu, kata Ling Xiao. Maka imbalan untuk menjadi yang tercepat saat ini tampaknya sedikit kuat. Saat Xiao Yuer berbicara, dia mengulurkan jarinya dan menyentuh simbol emas pertama di sebelah jam pasir. Nak, jangan menyentuhnya. Melihat ini, Xian Hai Xiaoyu ingin menghentikannya. Tapi dia terlambat satu langkah, jari Xiaoyu sudah menyentuh simbol itu. Simbol emasnya sangat halus, tetapi aslinya sangat kecil. Namun dengan sentuhan ini, cahaya keemasan tiba-tiba tersebar, dan simbol besar setinggi 10.000 meter muncul di depan semua orang dan berputar perlahan. Itu adalah bola arogansi emas, sombong ke langit, sangat sakral, dan sangat mendominasi. Perasaan ini, melihat simbol emas itu, mata Huang Fu Sengyu tiba-tiba berbinar. Tuan muda, apakah Anda melihat sesuatu? Huang Fu Jiangyao dan Huang Fu Sangyang memperhatikan reaksi Huang Fu Sengyu dan mau tidak mau bertanya secara diam-diam. Ini adalah keberadaan yang sangat luar biasa. Benar saja, KTT 9 surga kali ini berbeda dari masa lalu. Saya harap Chu Feng bisa segera keluar, kata Huang Fu Sengyu. Setelah mendengar ini, Huang Fu Jiangyao dan Huang Fu Sangyang tidak lagi bertanya, tetapi mengalihkan perhatian mereka ke simbol emas suci. Mereka semua tahu karakter Huang Fu Sengyu, jika Huang Fu Sengyu ingin mengatakan sesuatu, dia akan mengatakannya secara langsung, karena dia tidak mengatakannya, itu berarti dia tidak ingin mengatakannya. Tetapi Huang Fu Sengyu dapat menggunakan nada ini untuk menggambarkan hal ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa hal ini tidak sederhana. Saudaraku, ini sepertinya sangat kuat. Apa ini? Xiao Yuer berkata dengan semangat pada Xian Hai Xiaoyu. Meski lebih jelas, itu tetap merupakan simbol dan tidak bisa dilihat. Namun, sepertinya ada yang tahu, Xian Hai Xiaoyu melirik Huang Fu Sengyu. Dia selalu mengamati situasi secara keseluruhan, jadi dia juga memperhatikan reaksi Huang Fu Sengyu sekarang. Hei, apa kamu tahu apa ini? Xiao Yuer bertanya. Apa gunanya mengetahuinya? Bisakah kakakmu memicunya? Tanya Huang Fu Sengyu. Pada saat ini, pintu tiba-tiba berubah dan berubah menjadi pintu penghalang lagi, dan Chu Feng juga keluar dari sana. Kesuksesan. Melihat Chu Feng keluar, semua orang membuka mulut. Iya, Chu Feng mengangguk. Sangat cepat. Setelah mengkonfirmasi, mulut semua orang terbuka lebih lebar. Karena ini terlalu cepat, lebih cepat dari batas waktu minimal. Gemuruh. Namun pada saat ini, seluruh istana kuno mulai bergetar hebat, tidak hanya istana kuno, tetapi api ungu tua yang menghalangi istana kuno juga bergetar. Perasaan itu seperti ketakutan. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke gerbang pesona, dan mereka merasa bahwa sumber segala sesuatu berasal dari gerbang pesona itu. Ledakan. Tiba-tiba, nyala api emas menyerbu menuju Chu Feng di gerbang penghalang. Semuanya terjadi terlalu cepat ketika semua orang bereaksi, aura emas telah menutupi Chu Feng. Pada saat ini, seluruh istana kuno bergetar lebih hebat. Kakak laki-laki. Melihat ini,
Xiao Yuer segera melangkah maju, mencoba mengeluarkan Chu Feng dari aura emas. Tapi begitu dia mendekat, dia terpental oleh api emas, dan dia tidak bisa mendekat sama sekali. Xiao Yuer, jangan datang, aku baik-baik saja, kata Chu Feng keras. Meskipun dia mengatakan ini, semua orang masih sangat khawatir karena aura kesombongan emas ini terlalu menakutkan. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama, dan aura emas telah ditarik dari tubuh Chu Feng. Api emas yang memudar menyatu dengan gerbang penghalang dan berubah menjadi seberkas cahaya, yang melesat langsung ke puncak istana kuno. Akhirnya, itu berubah menjadi gerbang penghalang melingkar. Pintu penghalangnya transparan, dan pemandangan luarnya bisa dilihat, seolah-olah jendela atap besar telah dibuka di atas istana kuno. Melalui jendela langit, pemandangan yang dilihat semua orang persis seperti pemandangan di luar puncak 9 surga. Api emas yang agung menghalangi seluruh dunia, yang jauh lebih spektakuler dari pemandangan apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Apa itu? Melihat aura emas, semua orang terpesona. Api emas di luar sama dengan yang baru saja menutupi Chu Feng. Tapi kekuatan yang begitu kuat begitu agung, sungguh mengejutkan. Namun tiba-tiba, sesosok tubuh terbang menuju pintu pesona yang seperti jendela atap. Itu Huang Fu Shengyu, berdengung. Namun begitu dia mendekat, garis-garis emas muncul di gerbang penghalang, ketika keduanya bersentuhan, Huang Fu Shengyu langsung terpental. Huang Fu Shengyu, apakah kamu ingin tidak tahu malu? Kamu ingin menjadi orang pertama yang sampai di sana. Jangan pernah memikirkannya. Apakah kamu punya kualifikasinya? Melihat perilaku Huang Fu Shengyu, Long Chengyu tidak bisa menahan ejekan. Klan surgawi kuno itu sombong, tapi pada akhirnya, semua yang mereka lakukan ternyata tercela. Pada zaman dahulu, ternyata sangat kotor. Qin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis. Saat ini, Huang Fu Shengyu telah dibantu oleh Huang Fu Jiangyao dan Huang Fu Sangyang. Wajahnya penuh ketidaksenangan, tapi dia tidak berkata apa-apa dan terus menatap ke arah pintu pesona. Karena Chu Feng berjalan mendekat. Tes Chu Feng di gerbang penghalang barusan tidak ada hubungannya dengan asal mula denyut nadi. Tak disangka, setelah keluar, sumber denyutnya terpicu. Mungkin karena Chu Feng telah mengintegrasikan beberapa kekuatan yang terkait dengan asal mula denyut nadi di dunia luar angkasa yang sama dengan Ling Qiao dan Jie Baobao. Oleh karena itu, sumber nadinya yang baru saja ditutupi akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, itu semacam penempaan dan ujian untuk melihat apakah Chu Feng memenuhi syarat. Namun justru karena Chu Feng telah memperoleh kekuatan yang berhubungan dengan asal mula denyut nadi. Oleh karena itu, sumber nadinya yang baru saja ditutup tidak menimbulkan rasa sakit pada Chu Feng, dan Chu Feng segera lulus ujian. Mungkin sudah waktunya untuk menaklukkan sumber denyut nadinya. Memikirkan hal ini, Chu Feng juga mengulurkan tangannya untuk menyentuh pintu pesona. Berdengung, telapak tangan Chu Feng mendekat, dan tanda emas muncul, meskipun tanda emas tidak memantulkan Chu Feng tidak bisa langsung memasuki gerbang pesona. Apakah masih ada misteri di rune? Chu Feng dengan hati-hati mengamati tanda emas yang melayang di depannya, yang seindah beberapa kupu-kupu emas. Dia tahu bahwa ada misteri yang tersembunyi di sini. Jika dia memecahkan misteri ini, dia tidak hanya akan mampu melewati gerbang penghalang, tetapi juga akan sangat membantu dalam menaklukkan asal-muasal pembuluh darah.